Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Makmur, kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di video ini saya akan menjelaskan komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang terdapat pada perencanaan pembelajaran, dapat diidentifikasi dari 3 jawaban pertanyaan berikut. Yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari peserta didik? Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk? Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komponen yang esensial dalam perencanaan pembelajaran yang pertama tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya. Dalam perencanaan pembelajaran tujuan harus jelas karena dengan tujuan yang jelas guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar gagasan. Perlunya tujuan dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 kemudian diikuti oleh Robert Mager pada tahun 1962 yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Preparing Instruction Objective. Menurut Robert Mager 1996, jika kita tidak memiliki gagasan yang jelas tentang tujuan apa yang harus dicapai oleh anak, maka kita tidak akan dapat membuat perencanaan yang baik untuknya. Sejak 1970 hingga sekarang penerapannya semakin meluas hampir di seluruh lembaga pendidikan di dunia termasuk di Indonesia. Materi atau bahan ajar. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapatkan perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Karena itu, penentuan materi pelajaran mesti berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, misalnya berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Dalam merancang kegiatan belajar, kegiatan harus dirumuskan secara jelas dan rinci. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kegiatan belajar mengajar dapat dicermati sebagai berikut. 1. Kegiatan harus berorientasi pada tujuan. 2. Kemampuan harus dicapai anak adalah melalui praktik langsung. 3. Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan. 4. Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada kegiatan yang berpusat pada tema. 5. Kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pendidikan. 6. Kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. 7. Kegiatan pembelajaran harus menggambarkan kegiatan yang menyenangkan. 8. Walaupun penetapan kegiatan berorientasi pada siswa, kegiatan harus memungkinkan bagaimana guru dapat membantu siswanya. 3. Metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dengan menggunakan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dan materi yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik tanpa memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Pupu Fatur Rahman dan M. Sabri Sutikno menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode antara lain tujuan yang hendak dicapai, materi pelajaran, siswa, situasi, fasilitas, dan guru. Adapun macam-macam metode yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode kisah atau cerita, metode simulasi pengajaran tim, metode praktek, metode kerja kelompok, dan metode penugasan. 4. Penilaian. Menurut M. Sabri Sutikno, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan. Sedangkan menurut Masito, evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan dalam perencanaan pembelajaran. Evaluasi dimaksud untuk mengukur apakah tujuan atau kemampuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Jadi, evaluasi merupakan aspek yang penting yang berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai atau hingga mana terdapat kemampuan siswa dan bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58, evaluasi belajar siswa dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Untuk melakukan evaluasi diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat evaluasi itu validitas, reliabilitas, objektivitas, efisiensi, dan kegunaan atau kepraktisan. Itulah tadi komponen-komponen yang terdapat, komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.